Buat layangan dari kertas pita, ambil nasi jadikan perekat. Bahagia hanya untuk mereka yang memiliki semangat dan juga tekad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Teman-teman, di video kali ini aku awali kegiatan aku dengan urusan ya Allah, baru awal video udah belibet aja ya teman-teman, mohon maaf ya. Aku awali video aku dengan urusan cucian. Nah, maksudnya gitu. Jadi ini aku lagi nyuci nih teman-teman. Pokoknya sekarang itu mesin cucinya kan udah aku pindahin ke laundry room ya. Karena alhamdulillah kemarin tuh pipanya kan udah dibenerin sama Pak Su. Jadi udah bebas nih teman-teman nyuci di sini. Ya, aku tuh sebenarnya pengen banget sih pintu ini tuh dikasih hordeng gitu ya teman-teman ya, biar lebih cakep gitu ya. Tapi ntar deh pelan-pelan dicari-cari dan dibeli ya teman-teman. Mohon maaf juga nih semuanya kalau misalnya video aku pas di bagian laundry room ini agak sedikit gelap ya teman-teman, karena memang di sini tuh nggak ada lampunya gitu ya. Ya aku sih udah minta tolong sama Pak suami gitu ya teman-teman buat dipasangin lampu gitu ya. Tapi Pak suami bilang colokinnya tuh mau ditaruh di mana lagi gitu ya. Takutnya kalau misalnya satu cok raun terlalu banyak colokan, takutnya nanti tuh bisa memancing konslet listrik gitu. Jadi ya aku bilang sih bener juga gitu ya. Jadi ya udahlah, untuk sementara teman-teman untuk di laundry room ini memang nggak ada lampunya ya, tapi ya lumayan kelihatan kok ya teman-teman. Kalau misalnya aku berkegiatan di sini nggak yang gelap banget, tapi jujur sebenarnya aku nggak nyaman teman-teman bikin video kalau kualitas kualitas pencahayaannya itu seperti ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, aku videoin aja setidaknya ya biar ada kegiatan yang beda gitu ya teman-teman. Jadi ada kegiatan nyuci-nyuci di laundry room baru. Pokoknya sekarang itu semangat nyuci gitu ya. Sebelumnya kan udah nyuci setiap hari gitu ya, dan sekarang itu harus lebih bersemangat lagi teman-teman untuk nyuci karena kan udah nyuci di laundry room baru. Ya walaupun aku tuh kemarin itu sempat agak ada rasa menyesalnya sedikit, kenapa aku nggak bikin keran itu dua gitu ya, satu di atas mesin cuci, satunya di bawah gitu ya. Cuman ya gitu deh teman-teman, seperti yang Pak suami bilang gitu ya, buat apa sih masang-masang keran lagi gitu ya, paling ntar kerannya juga nggak terlalu berguna buat kamu karena kan kamu sering banget ngegeser-geser barang gitu. Ya Allah, Pak suami udah hafal banget sama bininya ya teman-teman. Tapi walaupun nggak ada keran yang di atas mesin cuci sih nggak apa-apa teman-teman, karena kan aliran keran aku tuh deras. Jadi ya enak sih teman-teman ngambilin airnya, karena kan juga dekat gitu ya, nggak perlu ngangkat-ngangkatin air jauh juga. Pokoknya sekarang itu semuanya udah jauh lebih baik, alhamdulillah. Pokoknya disyukurin aja ya teman-teman. Oke deh, setelah selesai dengan urusan cucian nih teman-teman, jadi ini aku mau langsung jemur-jemur aja. Ini sebenarnya aku udah lumayan agak siang teman-teman ya mulai beraktivitas, karena di dekat rumah aku ada lagi orang yang meninggal baru gitu ya teman-teman. Kemarin itu beberapa hari yang lalu baru melepas 7 hari kepergian tetanggaku yang guru ngaji itu. Ini udah ada lagi yang meninggal tuh, pokoknya dekat dari rumah gitu ya. Dan kebetulan hari ini juga Pak suami itu meliburkan diri gitu ya, karena kan ada orang meninggal gitu ya. Jadi kan nggak enak juga kalau misalnya kita pergi kerja gitu. Jadi ini tuh Pak suami meliburkan diri. Yang meninggal itu kemarin sore sih teman-teman, dan aku juga udah pergi melayat. Jadinya karena memang kemarin sore meninggalnya, jadi nggak dikebumin tadi malam, makanya dikebuminnya hari ini. Jadi aku bilang sama Pak suami, udah nggak apa-apa hari ini libur aja gitu ya, karena nggak enak juga misalnya ada orang yang lagi berduka malah kita itu lagi pergi kerja gitu ya teman-teman. Jadi ya kita selesaikan dulu untuk urusan ini ya teman-teman, gotong royongnya gitu ya, kayak ngurus jenazah sama pemakaman. Nanti kalau misalnya udah selesai baru gitu. Tapi memang kata Pak suami sih tadi pengennya itu kerjanya itu nanti setengah hari gitu ya. Tapi aku bilang ke Pak suami nggak usah, hari ini di rumah aja lah gitu ya teman-teman. Karena memang aku hari ini tuh mau minta tolong sama Pak suami buat masangin colokan teman-teman di dapur gitu ya, biar bisa nyolokin magicom gitu. Karena tadi pas aku nyuci di laundry room, kalian ada yang ngeh nggak sih teman-teman sama magicom aku kenapa ada di atas kulkas? Karena sebenarnya belum ada colokannya gitu. Jadi dapur itu sebenarnya belum selesai teman-teman, untuk urusan percolokan aja tuh belum beres gitu ya. Tapi ya udah sih, udah bisa lah gitu ya teman-teman, nggak yang nggak susah-susah banget, masih bisa lah untuk diakal-akalin gitu.
Tapi kalau misalnya hari ini Pak suami memang bisa bantuin aku kan alhamdulillah ya teman-teman. Jadi setidaknya bisa dibikinin colokan gitu ya. Jadi biar bisa di satu tempat gitu ya. Buat kulkas gitu ya. Terus magicom, terus juga kayak blender gitu ya teman-teman. Nah itu pengen banget tuh aku dipasangin colokannya biar nggak ribet gitu. Jadi aku tuh pengen ngerayu-rayu Pak suami dulu ya teman-teman biar dia itu mau gitu buat bantu-bantu, karena kalau misalnya udah mindah-mindah instalasi listrik otomatis nanti bakal ngegeser-geser lagi gitu ya. Tapi ya semoga lah Pak suami itu mau ya teman-teman. Kadang kalau misalnya pas lagi di rumah kayak gini tuh dia tuh direcokin terus sama anak-anak. Jadi kadang itu meminta tolong sama Pak suami, anak-anak itu ngerecokin terus gitu ya. Jadi kadang Pak suami itu males teman-teman. Oke deh kita ke videonya dulu ya teman-teman semuanya. Nah ini aku tuh lagi masak nih teman-teman. Ya masaknya tuh menu yang simple tapi ini enak karena aku tuh udah kangen banget sama terong ya. Jadi kalau terong itu menurut aku ya teman-teman kalau sering-sering dimakan itu kadang bikin bosen gitu ya. Tapi kalau misalnya udah lama nggak dimasak itu malah rasanya tuh kayak kangen gitu ya teman-teman makan terong. Jadi ya udah hari ini aku tuh mau masak sambal terong aja. Jadi sambal terongnya ini aku campur sama jengkol dan juga ayam ya teman-teman biar jadinya itu banyak. Nah ini ayamnya seperti biasa aku potongin kecil-kecil ya teman-teman. Itu jengkolnya juga jengkol yang muda gitu loh, tapi bukan yang buat lalapan. Jadi itu memang jengkol buat di sambal gitu ya. Dia itu masih belum terlalu keras. Jadi pas dimakan itu masih ada krenyes-krenyesnya. Rasanya itu luar biasa mantep banget. Aku tuh ya teman-teman sebenarnya ada yang agak ngeganjel di dapur ini yaitu rak bumbu itu ya. Nah itu kalau misalnya rak bumbu aku yang warna putih itu teman-teman itu sebenarnya pengen banget aku lepasin gitu ya untuk yang gantungan yang di bagian bawahnya itu loh teman-teman. Jadi rak bumbunya itu yang dipakainya itu ya udah yang 2 tingkat itu aja, yang satu yang di bawah tuh nggak usah dipakai gitu ya biar kesannya itu nggak sempit. Tapi aku masih mempertimbangkan teman-teman, aduh nanti sayang nggak ya apa gimana gitu ya. Apalagi itu tuh kemarin kan dikasih sama orang gitu ya teman-teman sama temen aku. Ntar deh aku mau coba dulu tanya sama temen aku gitu ya, siapa tahu dia bisa kasih saran juga gitu kan, gimana bagusnya gitu ya, karena menurut aku agak sempit gitu ya. Nah kalau misalnya aku lebih tinggikan lagi tanganku nggak nyampe gitu ya teman-teman, karena kan aku ini semekot ya, agak ini ya, agak pendek ya teman-teman aku ini gitu ya. Jadi kalau misalnya barangnya tinggi aku bakal kesusahan. Nah kalau misalnya aku udah kesusahan ya aku males juga gitu ya. Jadi pengennya itu mudah diambilnya tapi tetap terkesan bagus gitu loh. Oke deh kita balik dulu ke video. Nah ini masakan aku udah jadi nih teman-teman. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Wah beneran deh itu bikin ngiler banget ya teman-teman. Sambal jengkol dicampur sama terong dan juga ayam. By the way di sini aku nggak bikin sayur buat anak-anak ya, karena aslinya aku udah masak buat anak-anak teman-teman, karena tadi tuh mereka minta makan gitu ya. Jadi aku bikinin sayur buat sekalian makan gitu teman-teman, makan pagi sama siang gitu ya. Palingan ntar malam itu tinggal digoreng ikan. Pokoknya kalau di rumah sih teman-teman ikan tuh selalu ada ya, karena kan Pak suami sering mancing. Jadi kalau misalnya anak-anak itu pagi sama siang makan sayur, ya ntar malamnya kalau nggak misalnya makannya itu pakai ikan yang udah dikasih bumbu, kadang aku juga sesekali bikinin nasi goreng atau telur orak-arik gitu-gitulah teman-teman ya. Pokoknya masak yang anak-anak tuh mau makan aja gitu. Tapi alhamdulillah sih teman-teman sekarang ini anak-anak tuh udah mau makan sayur gitu ya. Jadi kadang itu aku lebih sering masakin mereka sayur biar mereka tuh enak gitu ya makannya. Kalau misalnya mereka udah mulai nggak mau sama sayur, baru deh ganti sama yang lain gitu. Oke, setelah selesai urusan perdapuran, di sini kita masuk dengan urusan urusan kamar nih teman-teman. Jadi ini tuh aku mau ganti spray. Di sini anak-anak juga udah cantik, udah gemoy-gemoy ya teman-teman, karena tadi udah dimandiin sama ayahnya dan itu juga udah aku dandanin gitu ya tadi anak-anak. Jadi ini tuh kegiatan di sore hari gitu ya teman-teman. Jadi ini anak-anak tuh sebenarnya udah nggak sabar nungguin aku tuh mandi, dan kami tuh mau pergi keluar gitu ya sebenarnya. Jadi ini tuh tadi Pak suami tuh mandi karena dia tuh mau pergi baca yasin ke tempat orang yang meninggal. Karena di sini tuh tradisinya 7 hari ya teman-teman, orang meninggal itu setiap sore habis asar gitu ya. Itu nanti yang laki-laki gitu baca yasin, dan kalau untuk taziah yang ibu-ibu kebanyakan tuh di malam hari gitu.
Nah, jadi tadi Pak suami itu bilang nanti setelah pulang baca Yasin kita mau keluar gitu ya. Jadi ya udah berhubung Pak suami itu kayak belum lama berangkatnya, jadi kayak masih keburu lah gitu ya. Aku beresin kamar dulu sebelum aku mandi. Jadi di sini aku mau ganti spray dulu gitu ya, biar nanti itu lebih lega gitu loh teman-teman. Jadi setelah beresin kamar nanti mandi gitu ya, kamar udah rapi gitu kan, mau keluar juga udah enak, pikirannya juga udah tenang. Tadi setelah habis masak teman-teman, aku nggak ngeliatin pas nyuci piringnya ya takutnya kalian bosan gitu ya. Tapi tetap ya teman-teman, sekarang itu cucian piring itu dalam sehari itu bisa beberapa kali gitu ya. Karena kan kalau misalnya di wastafel itu nggak bisa yang terlalu ditumpuk terlalu banyak gitu kan teman-teman. Kayak ditaruh beberapa perkakas aja kayak udah tampak penuh gitu kan. Jadi kayak harus langsung gercep buat dicuci gitu. Kadang kalau untuk nyuci piring sih teman-teman, kadang aku nggak bisa nyuci, kadangnya Pak suami gitu ya. Pokoknya pas lagi senggang ada piring kotor langsung dicuci aja. Pokoknya sekarang itu ya semenjak ada wastafel itu rasanya plong banget teman-teman, ngelihat rumah tuh nggak ada yang tumpukan piring kotor yang sampai sebaskom-baskom gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah, pokoknya nggak lepas-lepas. Aku ini bersyukur dengan keadaan yang sekarang ya teman-teman, alhamdulillah. Oke deh, untuk spraynya itu udah terpasang teman-teman. Jadi spray kali ini aku nggak kasih peniti karena aku lupa teman-teman naruh penitinya itu di mana gitu ya. Karena spray yang sebelumnya itu penitinya dicopotin semua gitu ya. Karena waktu itu pas pindah-pindah ke pindahin tempat tidur ke sini tuh loh teman-teman. Nah, itu dilepasin sama Pak suami gitu ya. Takutnya nanti ketusuk pas ngegeser-geser gitu kan. Jadinya aku tuh bingung gitu ya, lupa gitu naruh kemarin tuh penitinya di mana gitu. Jadi yang sekarang ini aku nggak kasih peniti. Nanti kalau misalnya udah ketemu gitu ya penitinya, baru aku pasangin lagi. Karena kalau misalnya nggak dipasangin peniti itu bakalan lebih cepat untuk berantakannya sih teman-teman. Apalagi punya anak-anak kayak si Twin ya, yang benar-benar aktif banget. Jadi itu tuh harus dikasih peniti ya teman-teman, biar agak awet gitu ya untuk si spraynya itu. Di sini aku pasang-pasangin untuk sarung-sarung bantalnya, dan di sini sarung bantalnya seperti biasa belang karena memang sarung bantal bawaan dari spraynya itu cuman 2 untuk bantal kepala dan 1 guling. Jadinya aku pakai sarung bantal yang lain aja biar bisa disarungin bantalnya lagi. Oke deh, aku susunnya begini aja ya teman-teman, gak yang dicantik-cantikin, gak yang di gimana-gimana, di estetik-estetikin ya. Karena ini palingan juga bentar lagi anak-anak loncat di sini bakalan amburadul lagi gitu ya. Jadi kayak sekarang itu ditatanya itu ya udahlah segimana bisanya aja gitu. Oke, alhamdulillah ini udah beres. Pokoknya ini kamar udah rapi, udah bersih ya teman-teman. Tadi juga udah disapu. Pokoknya aku nggak videoin deh ya teman-teman nyapu-nyapunya karena kegerahan dan buru-buru gitu ya, karena takut didesak sama Pak suami. Kalian tahu kan teman-teman, kita sebagai wanita itu kalau misalnya bersiap-siap itu agak lama. Jadi kalau misalnya mau pergi-pergi itu harus gercep, serba gercep ya teman-teman, biar nggak diomelin sama Pak suami. Oke, ini aku lagi di jalan teman-teman, mau keluar. Inilah ya suasana kampung aku tadi. Nah, ini udah mulai mau keluar dari kampung ya, tapi ini masih dalam kampung sih. Nah, ini adalah SD tempat aku lomba 17 Agustusan kemarin ya teman-teman, atau sekolahan di sini. Pokoknya kalau misalnya di sini tuh ya rumahnya tuh lumayan rapet, tapi nggak terlalu rapet juga karena kebanyakan orang di sini tuh halamannya itu lumayan luas-luas. Pokoknya perkarangan rumahnya tuh lumayan luas-luas gitu ya, tapi rumah di sini tuh banyak. Dan ini adalah masjid raya kami di sini ya teman-teman. Oke deh, singkat cerita nih teman-teman, ini tuh tadi kami sebenarnya ada tujuan juga gitu ya ke rumahnya, masih ke rumah saudara gitu sih teman-teman. Dia itu minta bantu buat nengokin STB-nya, jadi mau diprogram ulang sama Pak suami. Jadi setelah pulang dari situ tadi, ini tuh udah sore banget ya teman-teman, udah mulai agak itu ya gelap karena udah mendung gitu. Jadi kami tuh beli jajan teman-teman, bakso, alhamdulillah. Jadi ini tuh kami mau jajan bakso. Pokoknya kalau misalnya jajan bakso gini, kalau pas ada rezeki lebih ya pasti kami tuh jajan bakso karena anak-anak tuh suka bakso ya. Nah, kami tuh sengaja nggak makan di situ karena tadi udah keburu sore, takutnya nanti kalau makan di situ tuh nggak keburu maghrib gitu ya teman-teman pulangnya. Makanya udah makannya di rumah aja biar lebih santai juga. Dan ini aku pesennya itu bakso beranak ya. Pokoknya tadi tuh habisnya totalnya itu 51.000 ya teman-teman. Anak-anak itu 2 bungkus bakso kosong, Pak suami bakso, aku tuh bakso gitu ya. Di sini tuh per bungkusnya itu rata-rata sekitar 13 sampai 15 ribuan gitu. Nah, ini anak-anak itu makannya lahap banget teman-teman, Masya Allah ya. Oke deh teman-teman semuanya, makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.